Kedua itu kenapa banyak orang zina? Simpel, orang banyak zina itu karena tidak beres sholatnya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya ada di dalam salah satu ayat yang sering kita baca, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Surat apa itu? Surat apa itu? Surat apa? Maryam. Ayat yang ke-59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat. Maka setelah itu ditinggalkan khalfun, yaitu kelompok adaa'us salata, ngeremehin salat. Kalau sudah ngeremehin salat, apa yang Allah berikan hukumannya sebelum Allah memberikan sakor padanya dalam kehidupan di akhirat? Orang kalau sudah ngikutin, sudah meremehkan salat, sebelum Allah nanti ngasih sakor, Allah itu akan mengatakan wattaba'us syahawat, ngikutin syahwat. Makanya kalau orang pengen bener hidupnya supaya tidak terdominasi dengan nafsu, simple, rapikan salatmu. Allah yang akan merapikan nafsumu. Itu kata para ulama salaf. Antum cek sama orang yang berzina, itu simple, selalu benang merahnya satu. Mungkin orangnya beda-beda yang berzina, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kaya, ada yang bookingan dengan harga 100 juta, ada yang mungkin zina dengan bookingan 150.000 di pinggir jembatan. Tapi benang merahnya yang melakukan zina itu selalu satu, sholatnya pasti tidak beres. Makanya maaf ya, antum pernah dapati anak kita kalau 10 tahun ndak kemudian puasa, ndak disuruh mukul. Anak kita 10 tahun ndak umrah, ndak disuruh mukul. Tapi anak kita kalau 10 tahun dia kemudian ndak sholat, disuruh mukul. Kenapa? Kalau anak kita 10 tahun sudah benar sholatnya, Allah yang akan bantu melewati proses ketika dia terdominasi oleh nafsunya sampai uber dan kedepannya nanti jadinya baik. Makanya kalau ada orang kok sampai zina, itu pasti tidak beres sholatnya. Ini kejadian nyata ya, demi Allah ya. Ada seorang keluarga kemudian mengadukan ini. Keluarga ini orang baik sebenarnya karena pengen taubat. Saya menilainya orang baik karena pengen taubat. Itu suaminya itu tidak bisa nyampurin istrinya, padahal masih pasangan muda. Akhirnya ketika saya ngobrol, saya pisah dengan istrinya, saya ngobrol dengan suaminya dulu. Sudahlah, buka-bukaan saja. Antum kenapa tidak bisa nyampurin? Tidak bisa nyampurin, harus pakai minum obat dulu kalau mau nyampurin istrinya. Maaf ya yang jomblo-jomblo, tutup telinga tidak apa-apa. Jadi dia harus pakai obat kuat dulu ketika akan mencampuri istrinya. Padahal pasangan muda, menikahnya pun barusan. Saya ngomong, mungkin antum terlalu cinta kali sama istrinya. Tidak juga Ustaz. Nah, saya sudah mulai ketemu. Mau jujur ya, zina atau tidak zina? Pernah nggak berzina sebelum nikah? Akhirnya terungkap, iya Ustaz. Sering atau tidak sering? Sering Ustaz. Bukan sama yang ini, sama yang lain. Banyak yang antum pernah zinain, banyak Ustaz. Saya sampai mengatakan, minta maaf bisa nggak? Wah, ratusan Ustaz. Masya Allah, itu saya kaget. Lalu kemudian akhirnya saya tanya, setelah nikah punya lagi perempuan yang lain? Jujur aja sama saya, punya Ustaz. Bisa nyampurin sama yang itu? Bisa. Pakai obat? Nggak usah Ustaz. Cuma sama istri saya aja ini nggak bisa. Masya Allah. Akhirnya saya tahu masalahnya. Orang kalau sudah menikmati yang haram, Allah cabut kenikmatan yang halal, dicampakkan pada kenikmatan yang halal. Intinya sederhana, kalau antum ingin sembuh, antum tobat dulu dari zinanya, nanti Allah akan kembalikan pada kenikmatan yang halal. Setelah itu agak mencair keadaan, saya ngobrol. Sholatnya gimana? Wah itu, sholat saya itu berantakan banget Ustaz. Nah, itu kan. Saya langsung ingat perkataan para salaf. Langsung saya tanya, sambil nyantai gitu. Setelah kemudian keadaan sudah anti klimaks, sudah mulai turun, saya ngobrol. Sholatnya gimana? Nah itu, sholat saya berantakan. Susah sholat saya itu. Nah, itu. Jadi kalau kemudian anak kita tidak rapi sholatnya, itu pertama kali hukumannya apa? Khalfun adha'u sholata, adha'u meremehkan, as-sholata sholat, wattaba'u syahwat. Itu pasti pertama kali itu meremehkan, kemudian akan ngikutin syahwat. Makanya maaf ya, ini kalau antum-antum yang muda mungkin tidak tahu. Dulu kalau pas pada zamannya saya, ada film itu namanya Catatan Si Boy.
Identiknya itu si boy itu ganteng, disenengin banyak perempuan, tapi rajin sholat. Sampai mobilnya ada sajadah. Nah ini pasti salah skenarionya. Karena kalau dia rajin sholat, tidak mungkin main perempuan. Saya tidak ada masalah sama Ongki Alexander, tidak ada masalah gitu. Saya cuma tidak setuju dengan skripnya ini loh, salah gitu loh. Orang kalau sudah betul-betul itu terjaga sholatnya, tidak mungkin dia mempermainkan perempuan itu sampai kemudian berzina gitu. Sampai wanita pezina sekalipun juga sama itu pasti gara-gara sholatnya itu tidak beres. Makanya sampai kemudian dikatakan idza duyi'atis sholatu faqanat lima siwaha adiya. Kalau sholat kita sudah tidak beraturan, maka yang lainnya pasti tidak beraturan. Makanya maaf akhi, ini yang bapak-bapak yang punya anak-anak ini. Kalau bapak saya punya anak, kok anak kita sudah mulai gede, umur 10 tahun, disuruh sholat sudah susah. Dicek itu handphonenya itu, historinya lihat apa aja. Kenapa? Pasti sudah mulai mengarah ke situ. Makanya hari ini coba lihat itu omongan anak-anak di sosial media itu. Ngomongin masalah bokep dan konten pornografi itu seakan-akan jadi bahasa yang sudah dimaklumin semaluk-malumnya. Kenapa? Generasi yang rusak masalah sholatnya itu pasti ngikutin syahwat. Allah Allah.